Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita disempatkan oleh Allah untuk duduk bersama-sama di majelis taklim ini dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya waktu dan tidak ada kegiatan lain, sebaiknya memang duduk bermajelis. Minimal kita mencari pahala. Duduk di majelis taklim, insya Allah bersama orang soleh itu dapat manfaat yang sangat besar. Kita bersama-sama mencari karunia Allah di rumahnya Allah, masjid. Semoga yang kita harapkan dan cita-citakan Allah berkenan melimpahkannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Iwan fillah rahimakumullah. Hari ini kita bahas masalah fikih. Sudah sampai bab kedua dari fikih al-muyassar tentang bejana. Setelah bab air kita tuntaskan, sekarang wadah air yang digunakan untuk berwudu dan yang sejenisnya. Bejana-bejana itu bagaimana hukumnya? Karena ada hadis-hadis Nabi secara khusus menyebutkan bejana yang terbuat dari sesuatu seperti dari emas dan perak adalah yang terlarang bagi umat Islam. Baik, bejana adalah wadah tempat penyimpanan air dan yang lainnya, baik terbuat dari besi, dari plastik, dari kaleng atau yang selainnya. Itu disebut bejana atau wadah. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Boleh digunakan untuk wadah tempat nasi yang kita makan, boleh kita gunakan untuk menampung air, kemudian air itu dari situ kita untuk bersuci, boleh-boleh saja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi untuk kalian. Nah, dengan ayat yang umum ini kita mengetahui bahwa semua yang ada di muka bumi termasuk apa saja, termasuk bejana, adalah halal, kecuali yang ada dalil menyebutkannya tentang ketidakbolehannya atau keharamannya. Karena penggunaan bejana termasuk muamalah yang hukum asalnya adalah boleh, kecuali apabila ada keterangan dalil yang tidak membolehkannya.
Ini hukum asal bejana, termasuk perkara dunia atau lebih dikenal dengan muamalah. Karena hukum muamalah, hukum dunia asalnya ibahah, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Berarti boleh digunakan apa saja, buat apa saja yang di muka bumi ini, selama itu tidak dalam bentuk ibadah mahdhah, berarti muamalah, semuanya boleh, kecuali dalil menerangkannya tidak boleh. Nah, dalam pembahasan ini ada yang dikecualikan. Bagian pertama dari pembahasan bejana ini adalah menggunakan bejana emas, perak, dan lainnya dalam bersuci. Boleh enggak itu air kita tampung dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak, kemudian airnya digunakan untuk berwudu dan seterusnya. Baik. Boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya bila ia suci lagi mubah, sekalipun itu barang mahal, karena dia masih tetap di atas hukum dasarnya, yaitu mubah. Ya, ada gelas dari keramik, ada gelas dari kaca, ada wazan dari apa saja boleh, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak, atau yang dilapisi oleh emas atau perak, atau terbuat dari yang lain kemudian ditambal dengan emas dan perak, hukumnya tidak boleh atau haram berdasarkan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan bejana emas, bejana yang terbuat dari emas atau perak secara khusus, yaitu yang digunakan untuk berwudu atau air yang disimpan untuk bersuci, tanpa penggunaan yang lain. Misalnya kita gunakan wazan gelas misalnya dari emas, ditaruh di situ air, boleh untuk minum. Secara khusus penggunaan emas dan perak yang bahan dasar dari wazan atau bejana boleh, kecuali untuk wudu, untuk bersuci, berdasarkan dalil dari Nabi SAW. Ya, secara khusus tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak. Yang digunakan berdasarkan hukum yang menyertainya, yaitu apabila digunakan untuk berwudu, air yang ada di dalamnya. Kemudian hadis secara khusus menerangkan bahwa tidak boleh pula kita menggunakan emas dan perak dan makan dari bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, tidak boleh digunakan untuk makan.
hadis Nabi SAW, la tashrabu fi adiyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian menggunakan piring besar yang terbuat dari keduanya, karena sesungguhnya bejana emas dan perak untuk mereka orang-orang kafir di dunia ini dan untuk kalian di akhirat. Ya, secara umum hadis ini membolehkan bejana apa saja digunakan untuk makan minum, tetapi untuk emas dan perak dikecualikan. Ya, bagaimana hukumnya dalam bersuci buat toharo? Ralat sebentar. Tadi hadisnya tentang larangan makan dan minum dengan wadah bejana dari emas atau perak. Bagaimana hukumnya bersuci? Nah, hadis kedua mengatakan alladzi yashrabu fi aniyati fiddah innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Orang yang minum menggunakan bejana perak, sejatinya ia hampir menggelagakkan, apa tuh bahasanya, menggelagakkan api neraka jahanam di dalam perutnya, mendidihkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Nah, tentunya kita punya iman dalam masalah ini, karena Rasulullah sudah membuat sabda begitu keras, maka dia bukanlah semacam makruh, tetapi haram. Karena definisi yang dosa besar di antaranya adalah termasuk yang diancam oleh api neraka. Maka karena memakan atau meminum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, pelakunya diancam neraka, itu termasuk dosa besar. Maka tidak ada hal yang menjadikan dia sifatnya makruh karena diancam oleh neraka jahanam, melainkan hukumnya jadi haram. Nah, barangkali di zaman kita ini tidak ada ya. Kalau zaman dulu emas dan perak itu jadi kebanggaan. Kalau sekarang ya sudah banyak keramik. Nah, dalam hal ini memakan dan minum, bagaimana dengan toharo? Hadis ini ada dalil yang menetapkan pengharaman makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak tanpa penggunaan yang lain. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan keduanya dalam bersuci. Larangan ini bersifat umum, mencakup bejana emas dan perak murni atau yang disepuh dengan keduanya, atau yang padanya ada bagian dari emas dan perak. Nah, sementara ada pendapat lain. Ini pendapat yang menegaskan larangannya pada makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sementara ulama-ulama yang lain ada yang memakruhkan berwudu atau mandi lewat bejana yang terbuat dari emas dan perak. Mereka beranggapan bahwa dengan tembaga saja
terus air disimpan dalam di bejana yang terbuat dari tembaga, kemudian terkena sinar matahari, itu dikatakan makruh menggunakannya untuk berwudu, apalagi emas. Ada yang berkata begitu, sehingga pendapat yang lebih kuat adalah karena Nabi mengatakan janganlah minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Diambil kesimpulannya oleh ulama salaf itu khusus pada makan dan minum. Adapun toharo, hukumnya asal tadi, pertama hukum asal adalah boleh saja, tidak dikenakan sanksi sebagaimana kita menggunakannya untuk makan dan minum. Jadi toharo dengan menggunakan bejana emas dan perak hukumnya boleh saja. Tetapi ingat, ada pendapat yang lain dengan mengkiaskan kepada tembaga yang disimpan di bawah terik matahari digunakan untuk menampung air yang digunakan untuk berwudu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya bejana emas dan perak untuk bersuci boleh-boleh saja. Yang dilarang adalah makan dan minum. Sekarang bab kedua, bagaimana hukum bejana yang ditambal dengan emas dan perak? Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakannya. Adapun bila tambalan terbuat dari perak yang sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut. Dari mana ini? Dari hadis Nabi atau hadis Nabi berupa fi'liyah. Hadis Nabi diterangkan ingkasaro qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Wadah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian perak. Keterangannya, wadahnya pecah, kemudian direkatkan dengan bahan dari perak, berarti tidak dominan menjadi wadah. Nah, kesimpulannya itu sedikit peraknya. Dengan hadis ini tidak ada keterangan yang mengatakannya bahwa itu adalah haram, tapi khusus perak, ya, dengan tambalan sedikit. Maka dengan begitu para ulama berkata, kalau tambalannya terbuat dari perak yang sedikit tidak mengapa, maksudnya boleh-boleh saja. Buktinya Rasulullah SAW wadahnya pernah pecah, kemudian ditambal dengan perak. Kalau emas sedikit atau banyak itu tetap tidak boleh. Ya, jadi kesimpulannya, kalau bejana itu digunakan untuk makan dan minum tidak boleh, kecuali ada larangannya. Berarti larangannya itu untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Kalau bersuci kembali kepada dalil umum. Kalau bersuci boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi dengan catatan ini pendapat yang kuat. Sekalipun sebagian ulama ada yang mengatakan makruh karena dikiaskan dengan tembaga.
untuk bersuci ya. Nah, sementara pendapat yang kuat adalah tidak ada qiyas di dalam masalah ibadah. Nah, itu kan pendapat yang kontroversi. Sebagian ulama madzhab menggunakan qiyas dalam perkara-perkara ibadah fikih. Nah, itu sudah masyhur di kalangan ulama fikih. Tapi kita mengambil kepada pendapat yang sahih. Nah, kenapa ini dibahas oleh ulama-ulama, tidak pernah keluar dari pembahasan ini sampai kapanpun, sekalipun orang sudah tidak menggunakan emas lagi dalam bejananya. Nah, namanya hukum, namanya fikih, namanya ketentuan syariat, tetap dibuatkan ketentuan ada atau tidak orang yang menggunakannya. Tapi hukum itu perlu dijelaskan. Baik, sekarang yang ketiga, bagaimana dengan bejana orang kafir? Bejana orang kafir yang kita gunakan atau kita bertamu ke rumah orang kafir, disuguhkanlah makan. Ini tidak melihat kepada bejananya terbuat dari apa. Kalau disuguhkan pakai emas, bejananya kita tidak boleh. Kalau bejana yang lain, piring misalnya terbuat dari keramik, gelas misalnya, bejana orang kafir bagaimana itu? Hukum asalnya bejana orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan. Hukum asalnya halal. Apalagi terutama ahlul kitab, kafir ahlul kitab. Kan kita bertetangga kepada ahlul kitab. Sedikit sekali yang musyrik. Kafir musyrik sedikit sekali. Ya, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu golongan musyrikin. Kalau Nasrani itu ahlul kitab. Karena mungkin di negeri kita tidak ada orang Yahudi ya. Iya, Pak, nggak ada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak ada, KTP-nya nggak ada. Karena nggak boleh dia, nggak tahu kalau hatinya. Kita menghukum bejananya itu halal untuk digunakan kecuali bila kita tahu najisnya. Jadi kalau tidak tahu najisnya termasuk halal semuanya. Nah, kalau kita tahu najisnya, kita boleh menggunakan kecuali setelah dibersihkan. Kita nggak boleh menggunakan kecuali kita bersihkan dulu. Nah, tapi jadi dihilangkan najisnya, jadilah itu hukumnya boleh. Karena orang-orang kafir ahlul kitab, Nasrani dalam hal ini, sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan orang-orang kafir halal buat kamu dan makanan kamu juga halal buat mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Itu orang-orang kafir sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterangan lainnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab afana akulu fi aniyatihim, qala la ta'kulu fiha illa la tajidu ghairaha faksiluha
thumma kulu fiha. Jelas hadis Nabi. Saya bertanya dari Abu Sa'labah Al-Khushani. Saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berada di dalam kami akan berada di dalam daerah kaum ahlul kitab. Mayoritas ahlul kitab. Sementara sahabat ini akan berada di sana. Kemungkinan akan berinteraksi dan makan. Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Maka Nabi SAW menjawab, janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka. Janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, kecuali bila kalian tidak mendapatkan yang lainnya, maka cucilah ia, kemudian makanlah dengan menggunakannya. Nah, maka hukumnya tidak boleh kecuali dengan mencucinya dulu. Artinya, jamaah yang berbahagia, kewaspadaan Rasulullah membimbing umatnya menggunakan bejana orang kafir dengan dicuci untuk menghilangkan najisnya. Sehingga dengan mencuci itu kita menghilangkan was-was dari hukum yang asal. Nah, bila najisnya tidak diketahui, pemiliknya tidak dikenal, bersinggungan dengan benda-benda najis, ya. Ketika pemiliknya tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis, maka boleh menggunakannya. Karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi dan para sahabat mengambil air untuk berwudu dari kantong kulit wanita kaum musyrik. Kantong terbuat dari kulit milik wanita musyrik. Nah, itu kita tidak mengetahui bahwa bejana orang kafir ini apakah menggunakan najis atau terkena najisnya atau tidak, kita tidak tahu. Maka Nabi menggunakannya. Nah, barangkali bisa ditemukan dalil ini kalau seandainya berdasarkan sangkaan kita, kalau seandainya bejana ini digunakan oleh orang kafir untuk hal-hal yang menggunakan najis, misalnya memasak benda-benda najis, memasak babi, memasak anjing, kita yakin hukumnya tidak boleh kecuali kita bersihkan lebih dahulu. Ini yang memisahkan hukum, bahwa kita sudah mengetahui kebiasaan orang-orang kafir itu. Kalau tidak diketahui, ya, Nabi membolehkan. Karena tidak diketahui kebiasaannya. Berarti sangkaan orang Islam dengan kebiasaan itu, oh dia nggak menggunakan najis di dalam penggunaan bejananya. Tapi kalau di dalam kesehariannya, kesangkaan kita, oh dia menggunakan memasak barang-barang najis dengan wajan itu, maka tidak boleh. Adan. Kita lanjutkan sedikit. Kesimpulannya bahwa
menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum tidak boleh atau haram. Tetapi kalau bejana emas dan perak digunakan untuk bersuci, pendapat ulama yang lebih berhujjah itu boleh-boleh saja. Sementara ulama yang lain ada yang berpendapat tidak boleh karena berdalil dengan benda tembaga, atau berdalil kalau makan dan minum tidak boleh, tentunya kalau bersuci tidak boleh juga. Itu pendapat ulama yang lain. Tapi kita mengatakan, karena Rasulullah mengatakan la tashrabu, jangan kamu minum dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Pernyataan ini ditegaskan penggunaan bejana emas dan perak tidak boleh hanya untuk makan dan minum, tetapi untuk bersuci adalah boleh, berlawanan dengan pendapat ulama yang lain. Begitulah hukum fikih adanya silang pendapat dari hadis yang sama, dalilnya sama-sama hadis itu, tetapi kesimpulannya berbeda-beda. Nah, kita berpatokan bahwa dalam masalah ibadah tidak ada qiyas. Maka seperti yang kemarin, kalau anjing itu menjilat di bejana kita, maka dicuci sampai 7 kali. Bagaimana kalau anjing itu menjilat bukan pada bejana yang kita gunakan untuk makan dan minum? Seperti menjilat pakaian kita, atau menjilat badan kita, atau menggigit malah. Tidak perlu dicuci sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah, sebab nggak ada keterangan. Itu pendapat yang dipilih oleh salafus soleh, ya. Khusus untuk bejana yang dijilat oleh anjing, bukan badan kita yang dijilat oleh anjing. Begitu pendapatnya. Nah, bagaimana bejana orang-orang kafir? Barusan diterangkan oleh ayat ini, oleh hadis ini. Kalau kita hidup bertetangga, dibagi tetangga itu kebetulan Nasrani, dibagi makanannya, apakah sayur kangkung. Kalau dia memberikan makanan yang boleh beli di luar, itu boleh-boleh saja sepanjang itu halal dimakan. Tapi kalau yang dimasak oleh yang bersangkutan, hati-hati kita. Karena apalagi kita mengetahui kebiasaan orang Nasrani di sini, makannya suka masak babi atau masak anjing. Nah, berarti wajan itu bernajis. Cara membersihkannya dia tidak mengerti. Apakah wajan itu menjadi suci dengan sekedar sudah bersih najisnya? Bersih, tapi tidak syar'i cara membersihkannya. Ya. Dalilnya, kalau bejana kamu dijilat oleh anjing, dijilat kena air liurnya. Kemarin kita sudah sebutkan, babi lebih najis daripada anjing, karena Allah mengatakan babi itu rizun. Nah, kita berhati-hati kalau diberikan makanan oleh tetangga yang kebetulan agamanya Nasrani. Nah, tentang ayat Al-Maidah nomor 5, ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum, itu para ulama mengatakan dalam perkara sesembelihan.
Nah, ini menjadi kontroversi di kalangan kita juga. Sembelihan orang kafir boleh enggak? Nah, yang dimaksud oleh ayat itu adalah lebih ditekankan kepada sembelihan orang kafir. Nah, Allah mengatakan sembelihan orang kafir itu meskipun enggak baca bismillah, bahkan membaca yang lain tetap halal. Ya. Nah, tapi kalau perkara dia masak di wazannya, di bejananya itu masak babi, masak benda-benda yang seperti gelasnya pernah dituangkan alkohol. Nah, itu kita berhati-hati kalau kita tahu dia orang yang terbiasa memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak tahu nih dia makan barang-barang najis enggak yang diharamkan oleh Allah, kita nggak tahu dia. Nah, kalau di sini tadi penjelasannya boleh dimakan, tapi berhati-hati itu lebih baik. Apa kita buang? Misalnya masak kangkung dibagi ke kita, makan nggak kita? Yang dia kita ketahui tidak kita ketahui apakah pernah masak aja atau tidak, kita nggak ketahui. Maka lebih baik berhati-hati. Nah, bagaimana pemberiannya? Apa kita buang? Kita nggak buang. Kemana? Ya, kita kan nggak mengatakan itu haram. Maka boleh diberikan kepada yang lain. Orang yang berhati-hati buat diri sendiri. Kita nggak mengatakan haram, maka orang lain juga boleh kita berikan. Kecuali kita memkondisi itu haram, lalu kita berikan kepada orang lain, ya namanya orang lain kita suruh makan yang haram. Nggak boleh begitu, ya. Nah, Nabi pernah makan diundang oleh orang Yahudi, kemudian disuguhkan roti gandum dan lemak. Beliau memakannya dengan jumlah yang sedikit, memakannya dengan sedikit, menandakan itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Karena waktunya yang terbatas, sebenarnya tinggal sedikit lagi sampai kita bab ketiga. Mudah-mudahan ini kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikianlah yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.